Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat diharapkan bisa mempercepat gerak dunia menuju energi bersih. Bahkan di dalam kampanyenya, Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris ingin mendorong Amerika Serikat menggunakan energi bersih 100% pada 2050 mendatang. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam janji manis Biden untuk energi baru terbarukan. Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-46 diproyeksikan bakal berdampak pada perubahan peta ekonomi dunia, termasuk terkait dengan akselerasi energi bersih atau energi terbarukan. Biden berjanji akan bawa Amerika Serikat kembali bergabung dengan perjanjian iklim Paris setelah Trump menarik diri dari Fakta Perubahan Iklim Internasional yang disepakati pada 2015 tersebut. Nah, Biden menginginkan Amerika Serikat mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 mendatang. Pasalnya, negeri Paman Sam saat ini penghasil emisi karbon terbesar kedua di dunia. Oleh karena itu, Joe Biden ini akan menginvestasikan $2 triliun untuk energi bersih dan fokus pada energi bersih dengan menggenjot energi terbarukan atau EBT. Demikian juga bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur modern yang berkelanjutan dan mewujudkan energi bersih. Selain itu ada juga industri mobil listrik yang lebih agresif. Nah, Biden berjanji akan membangun lebih dari 1,5 juta stasiun pengisian daya kendaraan listrik pada 2030. Selain itu, akan membuat peraturan baru terkait pajak kendaraan listrik. Nah, komitmen ini bisa diharapkan bisa memicu adopsi kendaraan listrik yang lebih besar. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, berdasarkan laporan United Nations Environment Program, kapasitas energi terbarukan tidak termasuk large hydro tumbuh dengan rekor 184 gigawatt pada 2019. Nah, investasi EBT secara global ini mencapai 282 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019 lalu atau meningkat 2 miliar dolar dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ini dari segi sektor, investasi energi terbarukan paling banyak berada di tenaga angin yang mencapai 138,2 miliar dolar. Kemudian ada juga tenaga surya 131 miliar dolar, disusul biomasa dan juga limbah sebanyak 9,7 miliar dolar. Kemudian ada juga mini hidro 1,7 miliar dolar, geothermal 1 miliar dolar dan biofuel 500 juta miliar dolar. Kemudian kalau kita lihat lagi dari segi regional yang paling banyak berinvestasi pada energi terbarukan pada tahun 2019 yaitu China sebanyak 83,4 miliar dolar. Di posisi kedua kalau kita lihat di sini ada Amerika Serikat sebanyak 55,5 miliar dolar. Di posisi ketiga ada Eropa 54,6 miliar dolar dan di kawasan Asia Pasifik lainnya 45,1 miliar dolar. Kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika lainnya atau EMEA ini sebanyak 15,2 miliar dolar. Kemudian EMER atau Amerika Utara, Tengah dan Selatan 12,6 miliar dolar. Selanjutnya India ini 9,3 miliar dolar dan Brazil investasinya 6,5 miliar dolar. Nah, awalnya nih Eropa merupakan investor dominan dalam energi terbarukan, namun disusul oleh China sejak tahun 2013. Posisi Amerika Serikat sebagai negara terbesar kedua di investasi EBT juga digeser China pada 2009, namun kembali diraih Amerika Serikat pada 2011 saat stimulus hijau pada pemerintahan Obama diberlakukan. Tapi kemudian menurun kembali ke posisi ketiga hingga 2019. Nah, berdasarkan riset dari BP, sebagian besar konsumsi energi dunia secara keseluruhan di tahun 2019 ini masih didominasi oleh minyak sebesar 33%. Sisanya energi global berasal dari batu bara 27%, gas alam 24%, tenaga air 6%, dan energi terbarukan bahkan hanya 5%, disusul tenaga nuklir 4%. Nah, realisasi bauran energi untuk tenaga listrik di Indonesia hingga Juni 2020 masih didominasi oleh batu bara sebesar 64,27%. Padahal berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar mencapai 417,8 gigawatt. Namun sayangnya saat ini kita baru memanfaatkan energi terbarukan ini sebesar 10,43 gigawatt atau baru 2,5% ini dari total potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia. Nah, diharapkan dengan semakin gencarnya investasi energi terbarukan dunia ini bisa makin meningkatkan prospek investasi energi terbarukan di Indonesia.
Adapun Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa mengatakan terpilihnya Biden ini bisa memperkuat target 100% energi bersih yang telah dimiliki oleh sejumlah negara bagian di tingkat nasional. Nah, ini akan berimplikasi pada pemanfaatan energi terbarukan skala besar, inovasi serta riset dan pengembangan teknologi. Kalau ini terjadi, otomatis akan berdampak pada Indonesia dan diperkirakan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan bakal ada minat dari perusahaan-perusahaan manufaktur, teknologi, lembaga finansial, dan investor asal Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan kata lain, bakal banjir nih investor green energy ke Indonesia. Selanjutnya, salah satu fokus Biden di industri otomotif ini kan adalah mengakselerasi industri mobil listrik. Adapun penjualan mobil listrik mencapai 2,1 juta unit secara global di tahun 2019 dan menyumbang 2,6% dari penjualan mobil global. Namun tercatat ada peningkatan 40% dari tahun ke tahun. Tentu saja dari segi pengembangan industri kendaraan listrik dunia, Indonesia memiliki peluang besar, terutama baterai sebagai komponen utama dalam kendaraan listrik. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan bahan baku berupa nikel dan juga kobalt yang berlimpah untuk dikembangkan menjadi industri baterai litium. Ini digunakan sebagai komponen utama dalam kendaraan listrik, sehingga ini juga bisa menjadi katalis positif bagi Indonesia sebagai salah satu produsen nikel dunia terhadap melonjaknya permintaan nikel tanah air. Berdasarkan Global Battery Alliance, peningkatan produksi kendaraan listrik dapat menghasilkan penciptaan hingga 10 juta pekerjaan dan juga nilai ekonomi sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat karena berkontribusi pada kemajuan terkait dengan perjanjian iklim Paris. Oleh karena itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa Indonesia bisa menjadi tujuan investasi kendaraan listrik apabila semua atau sebagian besar supply chain yang terkait bisa diproduksi di Indonesia dan Indonesia bisa menjadi pemain kunci secara global di industri masa depan ini.